Kepala BKN yang saya hormati Ibu Bapak JPT Madya BKN, yang saya hormati pula Ibu Bapak Kepala Biro SDM, Kepala Biro SDM dan Organisasi Kementerian Lembaga, Kepala Biro Kepala BKD, BKPP, dan ataupun BKP SDM pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, atau yang mewakili dan seluruh peserta kegiatan BKN Menyapa pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kesekian kalinya kami akan menyampaikan hal terkait dengan penataan tenaga non-ASN, dalam hal ini melalui pengadaan calon ASN tahun 2024. Nah, data terakhir per tanggal 19 Agustus 2025, potensi P3K paruh waktu calon ASN tahun 2024 yaitu sebanyak 600 untuk tahap 1, 660.967, dan tahap 2, 656.088 orang. Total potensi P3K paruh waktu 1,369 juta. Nah, urutannya sesuai dengan prioritas, yaitu pelamar prioritas, XTHK 2, tenaga non-ASN terdata dalam database BKN, kemudian tenaga non-ASN non-database yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun terus-menerus dan masih bertugas, kemudian lulusan pendidikan profesi guru terdata di Kemendikdasmen. Urutan ini adalah urutan prioritas dan sesuai dengan surat Menpan RB tadi yang tertanggal 8 Agustus, maka R1, R2, R3, R3 itu wajib diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 2023, yaitu tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN wajib diselesaikan penataannya sampai dengan akhir Desember 2024. Nah, kemudian prioritas berikutnya bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan memperhatikan kemampuan keuangan instansi maupun daerah. Lanjut. Sampai dengan hari kemarin, dari potensi P3K paruh waktu yang sudah diusulkan oleh instansi sebanyak 722.152. Yang belum diusulkan ada 617.935 dan tidak diusulkan instansi sebanyak 29.660. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mengapa ada istilah belum diusulkan dan tidak diusulkan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dalam proses usulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu, instansi wajib mengusulkan akan yang diusulkan wajib diklik oleh instansi, dan yang tidak diusulkan pun wajib diklik oleh instansi dan diberi catatan alasan mengapa tidak diusulkan. Nah, yang belum diusulkan itu belum sama sekali dilakukan apapun oleh instansi. Jadi belum jelas apakah ini diusulkan atau tidak diusulkan. Jadi nanti dalam SIASN data 1.369.747 total potensi P3K paruh waktu itu semuanya ada catatannya dan hanya akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu diusulkan atau tidak diusulkan menjadi P3K paruh waktu.
Ada 125 instansi yang belum melakukan pengusulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu. Hari ini tanggal 20 Agustus 2025 adalah batas akhir pengusulan penetapan kebutuhan P3K paruh waktu sesuai dengan lampiran surat Menpan tanggal 8 Agustus 2025. Lanjut, slide. Ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, Bapak Ibu sekalian, kami berulang kali menyampaikan bahwa P3K paruh waktu itu ASN dengan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah atau honor sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi. Jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu ada guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Kemudian dilaksanakan bagi sesuai yang prioritas tadi, slide sebelumnya, R1, R2, R3, R4, R5, itu sesuai prioritas, namun yang wajib adalah R1, R2, dan R3. Dan pengangkatan P3K paruh waktu itu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN tahun 2024 sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, pengusulannya untuk penetapan kebutuhannya atau rincian kebutuhannya melalui layanan elektronik BKN dan sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketersediaan anggaran. Lanjut. Nah, mekanisme pengusulan melalui SISN, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dilakukan oleh instansi melalui SISN fitur perencanaan kebutuhan, di mana SISN akan menampilkan seluruh data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi calon ASN tahun 2024. Untuk yang tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN, kemudian R2 pendataan, R3, R3B, dan R3T. Kemudian tenaga non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN, kemudian peserta PPPK JF Guru lulusan PPG atau R5. Itu datanya akan tampil semuanya di SIASN. Kemudian instansi melakukan pemetaan kebutuhan untuk P3K paruh waktu dengan meneliti atau melihat nama non-ASN-nya, mencakup nama non-ASN-nya, jabatan, kualifikasi pendidikan, kemudian unit penempatan. Dan jika mereka diusulkan, dipilih untuk diusulkan. Jika tidak diusulkan, maka instansi wajib memilih alasannya. Alternatif alasan akan disiapkan dalam SISN. Baik bagi yang diusulkan maupun tidak diusulkan, instansi wajib atau PPK wajib menyampaikan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan tanda tangan elektronik. Jabatan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, lokasi kebutuhan untuk khusus JF Guru pada Dinas Pendidikan ini untuk memudahkan Dinas Pendidikan melakukan penempatan sesuai dengan lokasi yang dekat atau sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Kemudian demikian juga untuk tenaga kesehatan, formasinya atau lokasi kebutuhannya di Dinas Kesehatan. Kemudian setelah semua dilakukan oleh instansi termasuk SPTJM, kemudian instansi submit usul rincian kebutuhan dan Menpan akan menetapkan kebutuhan P3K paruh waktu per instansi. Selanjutnya instansi mengumumkan di SISN dan juga di webnya masing-masing instansi, silakan dilanjutkan dengan pengisian DRH para peserta P3K paruh waktu. Setelah semuanya lengkap, instansi submit ke BKN dan BKN akan menetapkan nomor induk P3K paruh
waktu. Prosesnya ini sebetulnya simpel karena datanya sudah lengkap rinci di SIASN, dan kita berharap proses pengangkatan P3K paruh waktu selesai bersamaan dengan P3K penuh waktu. Namun perkembangan sampai dengan hari ini kurang menggembirakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, masih ada 123 instansi yang belum menyampaikan usulan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Ini mohon segera dipastikan untuk usulannya, terutama prioritas-prioritas yang wajib sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan Surat Menpan RB, baik Surat Nomor 16 maupun Surat tertanggal 8 Agustus 2025. Lanjut, mungkin ini terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian,